David, Maria, dan Sai. Pada malam ini kami akan menampilkan drama teater yang terdiri dari kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Berikut drama teater persembahan dari kelompok kami. Dan perkisah pun dimulai. Pada cerita ini ada seorang siswa yang bernama Zai. Dia berada di sekolah dasar. Dia adalah seorang anak yang pandai dan perfeksionis. Zai berasal dari keluarga yang sangat mampu dan kegiatan Zai sehari-hari selalu mengikuti kegiatan les di luar sekolah. Alkisah pun dimulai. Selamat pagi, Jai. Apa kabar hari ini? Pak, kabar baik, Pak David. Jai dari mana? Dari kantin, Pak. Oh iya, saya senang sekali, Jai. Jai, sengaja Pak panggil karena ada sesuatu yang akan Bapak bicarakan. Boleh ya? Boleh, Pak. Ini Jai, Bapak senang sekali dengan kamu karena tugas kamu kemarin bagus, alhamdulillah bagus. Nilai-nilai kamu baik, kamu disiplin, datang tepat waktu. Tapi Jai, Bapak mohon maaf dulu ya ini. Bapak dapat laporan dari guru bahasa Inggris, katanya kamu bekerja sendiri pada saat kerja kelompok bersama teman-teman. Apakah benar, Jai? Benar, Pak. Nah, kok bisa gitu ya? Kira-kira apa sih yang menyebabkan kamu tidak mau berkelompok? Dan memang Bapak lihat dari hasil tugas-tugasmu yang bagus sebenarnya. Tapi kalau misalkan dalam kerja kelompok kamu tidak mau, ada apa ya, Jai? Sebenarnya gini, Pak. Teman-teman saya tuh kurang asik dan susah diajak kerja sama kalau kerja kelompok. Waduh, kok bisa gitu ya? Kurang asiknya di mana sih, Jai? Mereka nih gini, Pak. Kalau diajak ngobrol, diajak diskusi, ngobrol terus. Ketawa malahan. Diajak kerjasama untuk bahas soal, malah ketawa. Jadi nggak nyambung ngobrol sama mereka. Jadi mending kerjain sendiri soalnya. Oh, kalau menurut Jai mereka kurang nyambung dan suka ngobrol, kira-kira apa sih, Jai, yang dilakukan Jai biar teman-teman itu nyambung gitu? Udah sih, Pak, udah dicoba untuk negur mereka biar lebih serius, konsentrasi, sama-sama ngerjainnya. Tapi taulah sendiri, Pak, Doni, Salsa, kalau diajak ngobrol, diajak diskusi masih nggak nyambung, dia masih nggak mau konsentrasi merekanya. Iya, Doni itu aktif ya, Jay? Iya, Doni itu aktif, ketawa mulu malam Pak aktifnya. Iya, Jay. Jadi gini, Jay, apakah Jay sudah pernah mencoba untuk mengingatkan teman-teman di kelompoknya, Jay? Iya, Pak, mereka udah dicoba diingetin tapi malah nggak nyambung gitu. Oh, berarti kalau secara langsung saya belum pernah menegur mereka, ya, Jay? Gitu ya? Iya, benar gitu, Pak. Nah, jadi sebaiknya gimana, Jay? Apakah Jay ingin mencoba mengingatkan mereka atau gimana, Jay? Kalau dari Jay kan sudah dicoba tadi untuk menegur mereka, coba untuk fokus sama-sama. Tapi mending kayaknya ngajak gurunya coba, gurunya biar dikasih pengawasan saat diskusi di kelas. Keliling-keliling boleh deh ke satu kelompok biar mereka juga biar lebih fokus gitu kalau ada guru kan. Sembari ada juga yang mimpin di dalam kelompoknya gitu. Oh iya. Nah, itu ide bagus, Jay. Terus tadi Jay juga ada pendapat kalau ada guru yang mendampingi atau mengawasi. Nah, sebaiknya bagaimana, Jay? Nanti Jay bisa nyampaikan atau dengan gurunya atau kelompoknya, gimana, Jay? Bagusnya? Bagusnya sih disampaikan sih, buat janji sama beliau ke depannya kalau kerja kelompok ada pengawasan. Tapi Jay ini kadang nggak berani, Pak, ngomong sendiri. Bagusnya gimana ya, Pak ya? Cuma sekarang Pak tanya, Jay di kelas ada ketua kelas nggak? Ada. Si Indra nih, Pak, ketua kelasnya. Ajak beliau aja ya, Pak. Bisa nggak diajak kerja sama dengan Jay? Bisa. Ajak Indra aja ya, Pak.
Boleh itu jadi ide bagus tuh. Oke, siap, Nanti Pak. disampaikan dengan dibantu dengan temannya, dengan guru ya, gitu ya. Ya, diajak Indra untuk ngobrol sama guru ya Pak gitu ya, sama gurunya. Oh, benar tuh, benar Jai. Yes. Kalau ada ketua kelas ya bisa dibantu kan. Siap. Ya, jadi Bapak simpulkan, jadi Jai ini mau bekerja kelompok apabila ada guru yang mengawasi. Terus Jai juga saya sekali mengingatkan bagaimana cara mengingatkan, menurut Jai mengingatkan dengan cara yang marah-marah atau gimana Jai? Nah, kalau marah-marah malah nggak enak sama temen, sebaiknya dirangkul aja Pak, Doni sama Salsanya gitu. Ya, diajak bicara ya Jai? Diajak bicara, Ya, Jai. baik-baik. Wah, jadi kamu bisa bercerita sama ibu, mungkin ibu bisa membantu atau menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Iya Bu, saya masih bingung. Kenapa saya begini? Saya ingin tahu penyebabnya itu apa. Oh, baiklah. Coba sekarang kamu ceritakan ke ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Iya Bu, saya merasa gak nyaman di salah satu pelajaran. Apa? Pelajaran apa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dengan pelajaran itu? Saya merasa diperlakukan tidak adil Bu dalam pelajaran itu. Guru itu begitu males saya Bu, yang nggak sampai mood banget belajarnya. Aduh, kasihan sekali. Berarti maksud kamu merasa tidak adil ya dalam pelajaran itu? Dari lingkungan kelasmu, dari teman-teman, atau dari gurunya? Iya sih Bu, sudah berusaha keras, namun rasanya di pelajaran itu saya tidak diperlakukan adil Bu. Cuma saya nggak berani cerita, malu. Oh begitu, oke. Coba kamu jelaskan ya sama ibu gimana proses tidak adil dalam pelajaran itu. Jadi kamu bisa langsung cerita ya sama ibu ya, gimana proses yang kamu rasakan. Itu kan kewajiban. Terus kawan-kawan kan banyak kelas sama dua teman itu, nah sedangkan saya sendiri nggak ikut tuh. Oh begitu ceritanya. Lalu kenapa kamu Mana ya Bu? Nggak apa-apa sih Bu, nggak mau saja bukan nggak mau. Oh begitu, oke. Ibu paham. Kenapa kamu tidak ikut? Apakah ada kewajiban dari Ibu Dona agar kamu mengikuti les privat tersebut? Tidak Bu, tapi karena saya sendiri saja tidak ikut kelas privat, saya merasa tidak nyaman karena sering di sini di dalam kelas tidak pernah ikut les gitu Bu. Sebenarnya saya ingin, tapi saya gimana Bu, orang tua saya nggak ada uang. Ibu mengerti. Oke. Jadi selama ini apa perasaan dan apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi sindiran tersebut? Harap kamu bersabar ya. Saya sibuk seperti tadi Bu, enakan ini kerja diam saja Bu. Saya lakukan dia terus tetap fokus pada buku saya, sangat menunduk saya Bu, malu Bu. Oke, lalu bagaimana untuk pelajaran yang lainnya? Apakah kamu mendapatkan perlakuan yang sama? Ya kalau pelajaran lain saya lebih enak Bu, lebih santai, nanti jawab di kelas. Oke, kalau boleh coba Ibu simpulkan. Jadi kamu merasa tidak adil di kelas karena kamu tidak mengikuti les privatnya Ibu Dona ya. Oh ya. Ada lagi nak hambatan yang kamu hadapi dalam pelajaran tersebut? Ya Bu, ada lagi Bu, ketika cerita ya Bu, dan nilai saya itu juga mempengaruhi Bu. Pelajaran lain nilai saya bagus Bu, tapi ketika saya tidak ikut les di kelas Ibu Dona, ikut pelajaran Ibu Dona, nilai saya kan padahal saya sudah belajar maksimal, malah saya yakin jawaban saya itu benar semua Bu, tapi kok kesian Bu, itu saya
beberapa hari ke depannya, apa yang akan kamu lakukan? Ya, itu saya bikin banyak sih pengen saya lakukan. Nah, dari beberapa hal yang kamu jelaskan tadi, hal mana yang akan kamu lakukan? Paling tidak lakukan prioritasmu yang pertama. Apa kira-kira yang ada di pikiranmu sekarang? Tapi kalau menurut saya sih bisa lakukan itu berdiskusi dengan saudara atau dengan umum ketemu, terus kenapa nilai saya kecil, terus kedua mungkin saya akan lebih aktif setelah nilainya lebih lagi setelah dari saudara tahu kalau saya benar-benar memahami pelajaran di kelas saudara gitu. Ya, bagus. Nah, itu ide yang sangat bagus ya. Yang kamu lakukan itu berhubungan dengan pembelajaran tambahan beliau untuk lebih mengejar materi tambahan sendiri sama dengan les privat. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Yang itu saya akan belajar materi tambahan sendiri, terus besok-besoknya mungkin saya akan berdiskusi dengan saudara apa yang saya pelajari di rumah, saya tanyakan, saya tidak mengerti saya bangun dan saya tanyakan gitu. Terus soal-soal apa saja tips, trik, jawab soal dan segala itu. Nah, ya bagus sekali. Nah, ini yang sangat tertarik dengan yang kamu bahas ini. Ibu sangat tertarik sekali. Kamu belajar secara sendiri ya, secara mandiri. Lalu kamu minta bantuan beliau untuk melihat apa-apa yang perlu ditingkatkan dari apa yang sudah kamu pelajari. Itu sudah bagus sekali. Ya Bu, benar-benar belajar dengan saudara Bu. Ya benar. Nah, itu salah satunya. Nah, sekarang coba David jelaskan, apakah kamu mau belajar sendirian? Sepertinya saya juga mau berdiskusi Bu sama tapi mereka apa yang mereka pelajari di materi tambahan ini terutama dari bahasa soal Bu. Ya, bagus. Karena memang bersama itu lebih baik ya nak, daripada ya, kalau kita bersama-sama itu biar kita bisa saling bertukar pikiran ya, seperti yang kita lakukan berdua ini. Oke nak ya? Benar. Nah, dari diskusi yang kita lakukan ini, berarti kamu dapat simpulkan gimana? Apa yang dapat kamu simpulkan? Ya mungkin makasih sudah bercerita Bu, dengan teman saya cerita, saya mungkin ke depan akan coba menggunakan Bu. Terus untuk yang itu membuat konsultasi, namun saya juga akan menawarkan beberapa membahas beberapa soal atau berdiskusi dengan saudara Bu. Terus juga dengan teman-teman yang boleh terlibat untuk belajar materi Bu. Bagus. Ibu setuju denganmu ya. Apa yang kamu capai dari diskusi hari ini, lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana hari ini. Ya mungkin hari ini saya akan menemui beliau bersama dan membuat yang pertemuan untuk berkonsultasi atau berdiskusi tentang cara wanita ini untuk kita ini. Ya bagus. Lalu siapa saja yang akan dapat membantu kamu untuk menjalani komitmenmu tersebut? Jadi saya minta bantuan dengan Siska dan Radku, karena Siska membuat saya untuk menjadi narasumber dan teman diskusi untuk menemui saudara. Lalu saya akan berdiskusi Bu, tambahan soal untuk kedepannya. Ya bagus. Nah, itu bagus ya nak. Ibu sangat setuju. Kamu yang pasti harus selalu semangat ya. Jangan. Baik. Terima kasih. Kamu juga. Ya, Saya pergi dulu ya Bu. Untuk penggerak se-Indonesia, kami dari tim CGV Kota Palembang akan mempresentasikan atau menghadirkan sebuah kisah drama kolosal tentang kasus ketiga, yaitu hati guru yang tersakiti. Alkisah kami mulai
di sini, yaitu tentang Ibu Maria adalah seorang guru yang teladan di sekolah Merdeka. Ibu Mar disukai banyak siswa di sekolah. Sistem belajar yang diterapkan Ibu Mar sangat dicintai siswa. Namun, Ibu Mar memiliki permasalahan di rumah tangga, yaitu dia memiliki anak balita yang tidak ada yang menjaganya di rumah. Kemudian, suaminya yang malas bekerja dan hanya duduk dan tidur di rumah saja, sehingga segala sesuatu dilakukan oleh Ibu Mar sendiri. Kemudian Ibu Mar bercerita ke teman sejawatnya yang dimana seorang guru di sekolah itu juga. Alkisah dimulai. Silakan. Pak Udin, boleh kita ngobrol sebentar, Pak? Oh iya Bu Mar, boleh. Kebetulan jam saya sedang kosong. Ada apa ini ya? Oh iya, terima kasih Pak sebelumnya. Pak Udin, Bapak tahu nggak? Kemarin saya disupervisi oleh pengawas. Tapi ya syukur, semua berjalan dengan lancar. Wah, mantap Bu. Ibu kan sudah siap tuh. Memang persiapannya. Sekali-sekali ajarin dong Bu, gimana caranya? Oh iya bisa Pak, itu bisa diatur. Saya lihat Pak Udin juga bagus kok dan disukai murid-murid dalam mengajar. Justru saya yang mau belajar sama Bapak. Wah, saling puji nih. Ya Bu Mar, boleh deh. Kita nanti sama-sama belajar nanti ke depannya. Sip Pak Udin. Oh iya Pak Udin, saya mau cerita lagi nih. Pada saat saya disupervisi, pengawas tersebut mengomentari saya, Pak, karena saya tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar. Lah, kok bisa gitu Bu? Tapi sudah sesuai dengan kurikulum kan? Iya, Pak, udah benar-benar sesuai loh, sesuai kurikulum. Nggak mungkin saya nggak sesuai kurikulum, Pak. Tapi, Pak, saya menjawab pengawas itu. Jadi, saya bilang kalau apa yang saya ajarkan itu sudah sesuai dengan kurikulum, walaupun saya tidak menggunakan teks. Waduh, gawat nih Bu. Terus gimana lagi Bu? Ya, jadi Pak, saat itu mungkin karena saya lagi pada saat itu, kira-kira gimana ya? Wah, jadi berdebat ya Bu tadi ya? Ibunya. Iya Pak, betul Pak, benar. Kami sedikit berdebat. Terus gimana Bu? Ya, gitu deh Pak. Selesai supervisi, Ibu pengawas keluar dengan wajah dingin. Karena sepertinya dia tidak suka terhadap saya. Dan saya pun acuh terhadap dia. Waduh. Kira-kira gimana ini ya bisa jadi kayak gini? Itulah Pak, sebenarnya dari awal saya merasa tidak nyaman pada saat supervisi. Kenapa nggak nyaman Bu? Bisa nggak diceritain kenapa nggak nyaman? Apakah ada faktor-faktor tertentu? Ibunya gimana kayak gitu? Aduh, sulit juga ya Pak ya. Apalagi mau cerita sama Bapak di sini, jadi nggak enak saya. Nggak apa-apa Bu. Sama-sama nih cari solusinya. Santai aja. Kita kan teman sejawat. Udah lama nih, senior lagi di sini. Ini sebagai guru, di rumah saya sebagai ibu rumah tangga. Nah, sedangkan di rumah saya itu saya mempunyai anak yang masih balita Pak. Dan anak saya itu nggak ada yang menjaganya. Suami Ibu nggak kerja ya Bu ya? Suami saya tidak kerja Pak. Untuk sekarang ini suami saya ada di rumah. Dan kerjaannya itu hanya duduk-duduk dan main HP saja.
Menurut ibu seharusnya apa yang harus dilakukan suami ibu agar tidak mengganggu kegiatan ibu? Jika seandainya suami saya dapat membantu saya di rumah, sehingga pekerjaan saya di rumah itu dapat saya lakukan jadi agak lebih ringan, Pak. Itu sih kemauan saya, agar suami saya itu bisa membantu pekerjaan rumah saya. Jadi pada saat saya pulang ke rumah, pekerjaan di rumah saya itu sudah selesai. Sebenarnya itu sih yang ingin saya harapkan, sehingga hati saya bisa merasa senang dan tidak terlalu merasa lelah, karena dari habis mengajar sampai di rumah harus masih mengerjakan semua pekerjaan rumah. Jadi maksud saya, kalau bisa suami saya itu bisa membantu saya mengerjakan pekerjaan di rumah, seperti itu, Pak. Bagus ibu, didengar. Oh, tapi apakah Ibu Umar sudah komunikasi sama suami nih? Nah, itu juga masalahnya, Pak. Kami sekarang ini jarang berkomunikasi. Wah, ini nih masalah nih. Bagaimana kalau Bu Umar tuh komunikasi dulu deh sama Bapak biar nyambung gitu. Ya, Pak Udin benar. Nanti saya akan coba mengkomunikasikan dengan suami saya. Wah, ini mantap nih gini. Tapi Bu, saya dengar Pak sekolah sedang marah ya karena pengawas kita melaporkan hasil supervisi Ibu tadi. Benar nggak Bu? Dengar-dengar gitu sih kabarnya. Iya, Pak. Benar, Pak. Dan kemungkinan saja, Pak, sesuai dengan yang saya ceritakan barusan sama Pak Udin tadi. Mungkin banyak faktor yang membuat Ibu salah jawab tadi, sehingga saat supervisi Ibu mungkin bingung apa yang mau dijawab. Ya, Bapak benar sekali. Di rumah saya harus mengurus kebutuhan rumah dan anak. Sedangkan di sekolah juga saya masih harus menyiapkan proses pembelajaran. Kalau boleh tahu, apakah Ibu sudah susun jadwal sehari-hari, ada manajemen waktu gitu Bu? Oh, maksudnya dibuat kegiatan harian kayak gitu ya, Pak? Iya, biar rencananya itu terjadwal kayak gitu, biar apa-apa yang Ibu lakuin jadi efisien, waktunya pas gitu Bu. Oh, begitu. Mungkin maksudnya seperti membuat buku harian ya, Pak ya? Iya gitu Bu. Sehingga semua kegiatan kita itu terjadwal dan membuat saya sendiri itu lebih efektif dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Mungkin seperti itu ya, Pak? Benar gitu Bu. Oh, iya. Lalu bagaimana dengan permasalahan saya yang sekarang ini, Pak? Karena saya dan ibu pengawas itu marah terhadap ucapan saya, dan kepala sekolah pun ikut ditegur. Gimana ya, Pak? Kira-kira menurut Ibu apa sih yang harus Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut saya sama seperti tadi. Saya harus berkomunikasi terhadap pengawas dan kepala sekolah saya. Dan saya harus menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi yang membuat saya dapat menjawab pertanyaan ibu pengawas tadi dengan tidak baik seperti itu. Benar sekali nih Bu. Coba komunikasi deh dan minta maaf apa sama kejadian yang tadi. Komunikasi itu yang paling penting sih Bu menurut saya. Ya, baik Pak. Bapak benar sekali. Baiklah, akan saya coba. Saya itu tidak terganggu. Apakah ada skala prioritas yang mau Ibu utamain? Belajar atau ngajar atau belajar di rumah? Sebenarnya itu semua menjadi prioritas bagi saya. Hanya saja saya perlu mengatur waktu dan jadwal, Pak, sehingga dampak yang ditimbulkan seperti kejadian ini tidak terulang lagi. Sepakat dengan Ibu. Terima kasih, Pak Udin.
Bapak ini baik sekali. Saya agak ringan rasanya. Ya, saya berharap ke depannya juga diskusi ini akan memberikan solusi masalah kita Bu ke depannya. Secara kita kan udah lama kenal dari tahun 2000. Bukan 2000, 90-an Bu ya? 9 berapa? 92 Bu ya? Benar. Dan dua Pak. Waktu itu kita ketemu di ini Pak. Ketemu di sekolahan apa ya Pak ya? Iya, Pas kita ikut seminar Pak. Pas kita ikut seminar kita kenalan di situ Pak. iya benar. Waktu itu ada Pak David di sana kan, teman Ibu yang kenalan Ibu itu. Oh benar sekali. Iya. Waktu itu masih sudah lah Pak. Iya. Masih ada nggak nyimpen nomor Pak David Bu? Masih Pak masih. Masih Pak ya kayak ya udah. Oh, makasih ya Bu ya untuk sharingnya hari ini. Untuk sharingnya. Ya. Sama-sama, terima kasih sekali saya ucapkan. Terima kasih Bu. Oke. Ya baik, terima kasih. Permasalahan dan 3 solusi, 3 kasus dan 3 solusi yang sudah kami pecahkan bersama dan dengan menggunakan Tirta ya. Jadi itu saja dari kelompok kami. Terima kasih, kami Hari. Selamat malam, sampai jumpa lagi di Indonesia. Dadah. Dadah.